Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan, ya ini sebenarnya video tag ulang ya, karena yang kemarin suaranya nggak masuk. Jadi ini saya sudah kedatangan tamu saya, Mas Wahyu. Mungkin monggo Mas Wahyu untuk memperkenalkan dirinya dulu. Ya, baik. Terima kasih Mas Farid. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya teman lama dari Mas Farid. Berhubung teman lama, ya sekarang juga masih teman ya. Gitu. Bukan mantan teman. Bukan mantan teman, oke. Ya, saya teman dari Mas Farid dulu waktu kuliah di Surabaya ya, Mas ya. Iya. Ya, kuliah di Surabaya. Terus alhamdulillah sekarang masih bisa jumpa lagi ya, temu alumni. Alumni. Ketemunya di Jember begitu. Sekarang di rumahnya Mas Farid di Jember. Gitu. Ya. Jadi Mas Wahyu ini dulu ceritanya sih, seingat saya waktu di Surabaya itu kuliahnya sosial ya. Di sini kayaknya kuliahnya eksakta ya. Mungkin bisa diceritakan dulu lah, ini background pendidikannya dulu ini. Asik nih kayaknya. Ya, betul Mas. Dulu waktu di Surabaya itu saya kuliahnya di program studi ilmu politik begitu ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, sebagai seorang yang bergerak di bidang sosial, dulu saya aktif dengan kegiatan organisasi begitu. Tetapi lambat laun, barangkali karena beda dengan maksud saya atau tujuan saya yang ingin saya cari ketika kuliah, sehingga saya memutuskan untuk pindah jalan gitu, pindah haluan. Oke. Nah, dari yang awalnya program studi ke arah sosial politik, sekarang saya pindah ke arah jurusan teknik begitu Mas Farid. Ya, itu singkat cerita kenapa saya bisa pindah dari sosial ke teknik begitu Mas. Tapi asalnya itu, maksudnya latar belakang pendidikannya waktu SMA atau SMK itu memang di eksakta apa di sosial? Ya, kalau dari sisi latar belakang pendidikan saya itu aslinya dari eksakta Mas. Dulu saya itu dari SMK Teknik Mesin sebenarnya. SMK Teknik Mesin, tapi saya punya hobi gitu. Punya hobi untuk aktif di kegiatan organisasi, kemudian di gerakan sosial. Saya juga bantu di yayasan gitu. Karena kebiasaan saya untuk bisa membangun kultur organisasi, kultur kehidupan sosial, maka saya kok merasa punya hobi yang berbeda dengan jurusan saya ketika SMK dulu gitu. Yaitu di bidang sosial. Kemudian ketika saya itu menjelang kelulusan dari SMK, saya berpikir Mas, kira-kira saya lulus dari sini tuh mau kemana sih gitu. Saya mau kerja atau mau lanjut pendidikannya atau mau ke KUA gitu ya. Teror. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk lanjut studi aja. Oke. Lanjut kuliah dulu. Kuliahnya kemana? Jurusan apa dan sebagainya. Nah, saya sempat buka ya pelajari materi-materi untuk SBMPTN Saintek. Ternyata kok susah gitu Mas. Waduh. Dengan kapasitas otak saya yang saat itu ya, saya merasa terlalu berat gitu. Ya apalagi background saya itu dari SMK. SMK itu STM, yang katanya orang gitu, katanya itu STM itu sekolah tanpa mikir gitu. Tuh stigma dari mana? Ya. Coba. Kalau saya mah taunya STM tukang tawuran. Oh, tukang tawuran. Soalnya yang sering masuk TV di Jakarta, ya saya pernah di Makassar. Cukup sering ya, lebih tepatnya. Ini sumbernya perlu dipertanyakan ini. Ya, saya dari SMK, STM Teknik Mesin gitu. Kemudian saya mau belajar SBMPTN Saintek. Ternyata kok susah. Nah, saya mikir-mikir, ternyata materi sekolah saya di STM itu tidak sesulit materi sekolah di SMA. Teorinya ya? Teorinya gitu? Ya, teorinya. Bahkan teori di SMA itu tidak sesulit teori SBMPTN. Oh iya. Jadi materi SBMPTN itu lebih susah daripada materi SMA. Materi SMA itu lebih susah daripada materi STM gitu. Nah, saya di STM-nya ini gitu. Berarti mempelajari materinya harus naik 2 tingkat lah istilahnya ya. Kira-kira begitu Mas. Untuk ngejar ketertinggalan itu saya berpikir antara idealis dengan realistis gitu. Wah, kayaknya nggak nutut ini kalau belajar sendiri. Saya mau kursus Mas. Saya tanyakan ke orang tua, Pak saya mau les persiapan SBMPTN. Katanya, kamu kalau goblok saya kursuskan Le. Berhubung udah pinter ya sudah. Nah, jawabannya malah gitu. Ya kan pinternya itu pinter setara dengan frekuensi yang saya alami tuh Mas. Frekuensi ya. Anak-anak STM. Iya, kalau naik level ini kan sudah beda kelasnya. Waduh. Ya, akhirnya karena saya kesulitan untuk bisa bersaing di SBMPTN Saintek, saya memutuskan buat ngambil jalur lain yang saya juga punya minat di situ. Yang saya pikir begitu. Kemudian saya masuk ke program studi ilmu sosial politik begitu. Nah.
Oke, jadi itu landasannya. Berarti ini kembali ke jalan yang benar ya. Ya, namanya apa ini? Kembali ke jalan yang benar. Istilahnya kalau hati saya itu untuk teknik gitu, Mas. Oke. Tetapi saya menikah dengan politik. Gitu. Ada karena saya harus berontak dengan itu. Gitu. Oh, siap. Ya, Oke, berarti ini kalau dulu kan udah ceritakan ya dulu waktu di Surabaya masih di ilmu politik ya. Kalau yang di sini di Jember ambil program apa? ya. Program studi apa? Kalau di Jember ini saya sekarang kuliah bukan sekarang ya. Sudah mau selesai. Sudah mau selesai ya. Tapi saya masih sama. sama, Mas, masih mahasiswa gitu. Iya sih. Ya, saat ini saya adalah mahasiswa semester akhir ya di kampus Politeknik Negeri Jember, program studi Diploma 4 Teknik Energi Terbarukan, Mas. Energi terbarukan. Betul, betul. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk teknik energi terbarukan itu yang dipelajari apa aja? Ya, kalau di Teknik Energi Terbarukan itu bisa dibilang spesifiknya itu menjurus ke pembangkit listrik, Mas. Lebih ke pembangkit ya? Iya, overall seperti itu. Tetapi tidak semua materi itu hanya berkaitan dengan pembangkit listrik. Karena ada beberapa teman-teman dari teknik energi itu yang dia tidak begitu berminat ke dunia kelistrikan. Nah, sehingga alternatifnya kita juga belajar mengenai bahan bakar nabati sebagai bahan bakar alternatif dari yang digunakan saat ini begitu. Seperti biogas, terus biodiesel, bioetanol, biomasa, biobriket dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ditanya mengenai apa yang dipelajari di teknik energi terbarukan, memang overall kita belajar mengenai pembangkit listrik, baik dari tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, kemudian panas bumi dan sebagainya. Tetapi bagi rekan-rekan yang kurang begitu tertarik di dunia kelistrikan, ada alternatifnya, yaitu materi-materi berkaitan dengan bioenergi tadi. Seperti itu, Mas Farid. Bioenergi. Ya. Kalau Mas Wahyu sendiri, ini kan udah mau lulus ya. Berarti dulu risetnya arahnya kemana ini? Ya, kalau saya dari awal kuliah dulu sudah mencoba untuk memetakan kira-kira saya minatnya di mana sih dan saya pengen mendalami bagian apa gitu. Nah, kemudian saya memetakan saya nanti pengen mendalami antara dua bidang. Satu itu tenaga air atau kedua tenaga surya. Nah, saya berminat di situ. Tetapi seiring berjalan waktu sepertinya emang harus mengerucut ke salah satu, Mas. Oh iyalah. Nah, saya akhirnya memutuskan buat mendalami di bagian tenaga surya. Saya PKL di manufaktur panel surya. Saya penelitian ketika PKL itu juga mengenai teknoekonomi tenaga surya. Kemudian saya riset skripsi juga berkaitan dengan tenaga surya. Dan insya Allah, ya saya juga pengen berkarir di bidang itu. Oke. Kan kemarin kita sempat ngobrol ya di pendahuluan itu, katanya sempat untuk mengerjakan itu proyek apa Mas? Yang pembangkit tenaga surya itu kemarin yang di daerah Panti itu. Oh iya. Ya, jadi kemarin saya sempat spoiler. Bukan spoiler sih, sebenarnya udah take total. Ya, saya sempat ngasih spoiler ke Mas Farid, ini kemarin ada project mengenai pemasangan instalasi PLTS, Mas, di daerah PLTS, ya? di Dusun Ketajek, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember gitu. Itu sebenarnya project dari sebenarnya kita ada kompetisi PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Itu program kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, event ini adalah event tahunan, jadi kita ngajukan proposal kepada pihak Kemendikbud, mengajukan program seperti ini. Nah, ketika nanti proposal kita dinilai layak untuk dikerjakan, kita bisa dapat pendanaan. Dengan pendanaan itu, kita bisa merealisasikan ide-ide kita, program-program kita, yang kita tuangkan dalam proposal. Nah, inilah yang membedakan antara lomba kartulis ilmiah pada umumnya dengan lomba kompetisi PKM ya. Kalau di lomba pada umumnya, kita hanya presentasi, menyampaikan isi makalah, kemudian ketika juara dapat piala dan juga hadiah, selesai. Ya. Tapi kalau PKM itu beda, Mas ya? Enggak, tapi ada namanya PKM GT sama kayak yang biasanya. Oh ya, nah kebetulan ini saya ngambil PKM 5 bidang. Oke. Nama itu PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, ketika kita ngajukan proposal, dinilai layak untuk dikasih pendanaan, kita bisa merealisasikan program itu dengan dana dari pemerintah langsung. Nah, jadi kemarin saya dengan tim orang berlima, dengan satu dosen pembimbing, kita merancang sebuah instalasi PLTS untuk diterapkan di daerah pelosok di Jember ini.
yaitu di Dusun Ketajek. Kebetulan di Dusun Ketajek itu belum terjangkau listrik PLN, Mas. Oke. Makanya kalau malam hari itu ya bisa dibayangkan ya kondisi di samping perkebunan, kemudian tidak ada listrik sama sekali. Ya mereka hanya menggunakan lampu minyak atau menggunakan lilin sebagai penerangan yang jauh berbeda dengan kondisi kita di kota seperti ini, Mas. Oke. Kalau boleh di-spill Mas, kurang lebih kalau ini kan Masnya kan membuat satu set PLTS lah istilahnya. Ya. Itu kurang lebih budget yang diperlukan berapa, Mas? Ya. Kalau untuk budget mengenai instalasi PLTS sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhannya, Mas. Oke. Kalau misalnya rumah ini punya 10 lampu sekian watt nyala sekian jam per hari. Nah, kalau mau sebagai contoh rumah saya ini kebutuhannya kurang lebih 11.000. Wah, ini bukan rumah loh, Mas. Ya, ini workshop kayu, outlet frozen food. Ini antara rumah, hunian atau pabrik dari satu. Ah ya, ini all-rounder. Workshop juga ya. Ya. Pasar aja 300 berarti. Jadi kalau Mas Farid tanya, rumah saya dikasih PLTS berapa? Saya sudah ragu-ragu, ini bukan rumah, Mas. Oke. Ya, tapi pada prinsipnya untuk sebuah PLTS itu pertama dihitung mengenai kebutuhan beban dulu, Mas. Kayak di rumah ini ada berapa lampu, kapasitasnya berapa watt, sehari itu nyala berapa jam, sehingga butuh energinya berapa dan sebagainya. Nah, itu dihitung. Kemudian setelah punya kalkulasi yang sesuai dengan realitanya, baru kemudian digunakan untuk belanja. Kebutuhannya ini. Nah, kalau kemarin saya tuh masang dengan kapasitas 100 watt peak, itu butuh 4,5 juta sudah selesai. Oke. Ya, sebentar Pak. Ya. Berarti 400 watt ya? 400 watt peak. 100 watt peak, Mas. 100 watt peak. Ya. 100 watt lampu 10 berarti cuman. Ya bisa lebih sih. Lampu 10 kalau spek lampu 10 watt lah. Kalau rumahnya rata-rata pakainya 10 watt soalnya. Kebetulan kemarin itu di Dusun Ketajek ada sekitar 8 rumah. 8 rumah yang masih dihuni dengan kondisi tanpa adanya aliran listrik sama sekali. Nah, dengan kapasitas panel yang cukup kecil 100 watt peak ini gimana caranya biar cukup untuk 8 rumah? Nah, kita mikir di situ. Nah, kalau ditanya lagi, kenapa kok cuma 100 watt peak? Kok nggak dibikin yang 200 watt peak? Kita terkendala dengan dana masalahnya. Oke. Nah, sehingga dengan budget terbatas, gimana bisa memberikan manfaat yang lebih luas? Nah, akhirnya kita pasang satu rumah itu satu lampu. Dengan kapasitas daya 5 watt saja. Ya, satu rumah, satu lampu, kapasitasnya 5 watt. Nah, sehingga untuk menerangi 8 rumah itu masih bisa. Tapi jangan dibayangkan bisa nyala semalam suntuk, nggak bisa. Nah, kita menghitung-hitung kira-kira dengan baterai 100 ampere hour, dengan panel surya 100 watt peak, kira-kira lampu ini bisa nyala berapa jam kalau semuanya menyala bersamaan. Nah, kita hitung-hitung ternyata bisa ketemu angka 5-6 jam. Nah, oleh karena itu kita kasih bimbingan teknis nih ke masyarakat setempat, nanti lampu ini bisa dinyalakan dari sore menjelang maghrib sampai kira-kira jam 10 malam. Habis itu mati. Selesai itu ya kalau mau tidur mending dimatikan lampunya gitu. Artinya kita hanya antisipasi daripada nanti baterai terkuras habis, kemudian malah berdampak negatif ke kesehatan baterainya gitu. Iya, soalnya biasanya ya seringkali orang itu yang tidak diperhatikan. Ini untuk semua macam baterai ya. Ada over discharge gitu ya. Ya, selain over discharge, baterai itu usianya berdasarkan siklus charging. Jadi mulai dari 0 sampai penuh. Makanya kalau untuk sejumlah gadget sekarang itu istilahnya ada power threshold. Ada power thresholdnya, jadi dia di hold di angka 75 sampai 80 biasanya. Jadi kalau dia posisi charging terus, jadi setelah baterai lewat dari 80% itu langsung masuk ke komponen, nggak disimpan lagi di baterai, dibatasi gitu untuk memelihara usia baterai. Tapi kalau ngisi mulai dari 0 sampai 100% itu keluar satu siklus. Kalau yang saya kasih contoh gampangnya, karena saya pegang sehari-hari itu laptop ya. Laptop itu baterainya kurang lebih sekitar 3.000 siklus. 3.000 siklus ya? Cuman 3.000. Saya bilang cuman. Nah, satu siklusnya itu kebacanya mulai dari 0 sampai 100. Oke. Jadi kalau 3.000 siklus tiap hari satu kali cas itu bisa bertahan sekitar 8 tahunan.
Oke. 1 kali cas. Tapi kalau berkali-kali ngecas, ya sudah. Dibagi aja berapa. Iya, life cycle-nya cepat habis gitu. Nah, cycle-nya cuma sekitar 3.000 kalau untuk laptop itu. Makanya sejumlah pabrikan itu ngasih, saya bukan maksud spoiler pabrik enggak, karena yang saya familiar saya gunakan pakai Lenovo ya. Lenovo itu ada dia menyediakan opsi power threshold. Jadi dia ditahan di angka 80% enggak lebih. Kalau segitu itu cycle-nya cuman berkurang 0,02. Nggak sampai baterainya. 1 cycle ya? Nggak sampai 1 cycle. Oke. 0,02. Jadi ya itu salah satu fitur yang mungkin saya rasa sejumlah pabrikan gadget juga menyediakan hal serupa untuk ininya. Kalau di HP itu biasanya pakai aplikasi pihak ketiga itu bisa. Jadi dia begitu 80% dia akan ada keluar notifikasi untuk dicabut. Jadi sebenarnya baterai itu lebih irit kalau dicas nggak sampai 100% sih untuk HP. Iya, berarti angka amannya sampai level berapa tuh Mas? 80% atau 90%? 75-80. 75 sampai 80 ya. Itu standar aman ya. Kalau melebihi itu berdampak ke pengurangan life cycle tadi. Life cycle-nya berkurang banyak. Jadi ya ini mungkin bisa buat masukan juga ya, karena Mas Wahyu juga main pakai baterai juga. Jadi ya memang ada keterangan-keterangan seperti itu untuk dia optimalnya berapa. Betul, itu ada di datasheet-nya biasanya Mas. Nah, kurva. Ya ini ada kurvanya. Ini saya pakai aplikasi pihak ketiga ya. Kalau di laptop aplikasinya bawaan dari Lenovo sendiri. Ya. Ini bisa dicek. Ya kalau ngisinya sampai 80 itu cuma berkurang 0,2 siklus. Kalau laptop kalau HP sih memang cycle-nya lebih panjang karena nggak seperti laptop yang penggunaannya juga diestimasi paling sehari 8 jam ya. Kalau ini kan hampir nggak pernah mati. Betul. Nah, dia umurnya kalau ini saya ingatku 10.000 life cycle ya? 10.000 life cycle. Nah, Lebih kalau panjang. 0 sampai 100 berkurangnya 1. Tapi kalau diisi sampai 80% dia berkurangnya 0,2. Jadi mending ngisi sampai 80% 5 kali. Ya. Daripada ngisi sampai 100% 1 kali. Ya ini edukasi buat teman-teman ini ya. Nah, ini karena bahas baterai. Oh iya, karena saya familiar juga, ada yang kayak pernah dapat komplain, Mas baterai saya kok maksudnya baru 6 bulan kok sudah drop. Soa. Saya tanya, ini sering dipakai charging nempel. Maksudnya ada baterai nempel terus 100% dibiarin. Ya, nah itu overcharging kan, otomatis selnya rusak. Maka harusnya diaktifkan power threshold-nya. Terus kalau mau dibawa keluar, saran saya kalau baterainya irit banget kayak laptop ini bisa 18 jam, diisi 80% aja udah cukup. Ini baterainya awet lama ya Mas? Awet. Ukuran badak apa gimana? Apanya? Ya ini memang saya beli sesuai kebutuhan, makanya baterainya irit banget. Iya, laptopnya adalah laptop untuk kondisi lapang kan ya, jadi tahan lama baterainya. Iyalah, ya ada alasan kenapa NASA dan film-film Hollywood pakainya laptopnya ThinkPad semua kalau diperhatikan. Oke. Salah satunya itu, kondisinya memang luar biasa. Iya. Itu terkait baterai, review singkat dari berdasarkan pengalaman saya sebagai teknisi ya. Ya. Mungkin Mas Wahyu nanti bisa disampaikan ke ini. Jadi kalau mau baterainya agak awet, ya split sampai. Tapi di sana ketemu nggak Mas? Misalnya 80%-nya itu berapa? Kalau HP ini kan ada ukurannya ya. Iya, HP laptop ada ukurannya. 90% atau 70% kan ada tulisannya. Ada. Kalau baterai kayak aki motor itu kan nggak ada sih. Nah itu. Nggak ada persentasenya. Yang ada itu hanya nilai tegangannya. Nah, gimana dari nilai tegangan itu dikonversi ke bentuk persenan? Itu bisa Mas, tapi kita butuh datasheet. Oke. Jadi ada baterai, datasheet dari perusahaannya mana? Oh, ini datasheetnya, Sret. Kita baca kurvanya dulu. Baca kurva. Kalau kondisi 0% itu dia tegangannya berapa? Kalau 10% tegangannya berapa? Kalau 20% tegangannya berapa? Berarti dari voltase tersimpan di baterai ya? Betul. Jadi 0% itu bukan sama dengan 0 volt. Enggak. Tapi kondisi kalau sampai 0 cetek itu nggak bisa nyala, Bro. Susah itu ngangkatnya lagi. Kayak 20%. Susah itu. 20% itu bukan tinggal 2 volt tuh enggak ya. 20% bisa di angka 9 volt atau 10 volt, itu sudah lemah sekali gitu. Nah, sehingga dari nilai yang tertera di datasheet itu kita olah datanya. Kalau kondisi 100% itu 13,8 volt, kalau 90% 13, sekian volt. Nah, kita bisa batasi tegangan itu. Di angka sekian, dia harus berhenti mengecas. Itu bisa. Oh iya. Nah, ya, tapi kalau di laptop namanya power threshold sih.
Ya, nah kalau di baterai kayak baterai motor itu kan nggak ada angkanya, jadi Ada. kita harus membaca data sheet-nya mas untuk mengkonversi itu. Ya, tapi kalau motor itu memang motor itu kalau diperhatikan kan karena dia motor itu ada threshold-nya, dia aktif threshold-nya aktif terus. Karena apa kalau mau diperhatikan motor itu kan tiap kali motor kita nyalakan ngecas terus akinya. Kalau nggak di threshold sebentar aja jebol itu aki, nggak mungkin tahan sampai bertahun-tahun. Betul, makanya sepeda motor itu dilengkapi dengan dinamo gitu, apa istilahnya itu, spool, kumparan. Nah ketika motor itu berputar, maka dia sekaligus menggerakkan magnet untuk bisa menghasilkan listrik untuk pengecasan ke aki gitu. Nah sehingga dia akan terus mengisi gitu. Sampai batas maksimum atau limitnya dia harus menghentikan pengisian gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa aki motornya cepat habis gitu, nah barangkali bisa karena kumparannya atau karena magnetnya atau komponen yang berkaitan dengan pengecasan itu gitu. Ya, oke, tadi sekedar review soal dunia perbateraian ya. Sampai ke dunia motor. Sampai ke dunia motor. Enggak, tapi ini review soal dunia baterai yang ini Pak. Karena pembangkit surya juga butuh baterai. Betul. Oke, back to pembangkit tenaga surya. Jadi untuk 100 watt peak itu kurang lebih budget yang dibutuhkan berapa, Mas? Ya, kalau kemarin itu kita menghabiskan dana sekitar 4 juta rupiah. 4 juta? Ya, itu sudah sama ongkos kirim ya, ongkos untuk transport dari supplier ke sini, dari sini ke lokasi pemasangan, untuk sewa mobil itu sudah include 4 juta itu. Kalau untuk kebutuhan pribadi, ya 3,5 itu sudah cukup sepertinya dengan 100 watt peak kapasitasnya. 3,5. Ya. Kalau untuk rumahku mah bisa buat beli rumah lagi. 11.000 kan. Loh, ini bukan rumah ini, Mas. Ini bukan rumah ini, Mas. Bisa beli rumah lagi. 350 juta. Kemarin 100 watt peak itu bisa untuk 8 rumah, Mas. Kalau ini nggak cukup masalahnya, Mas. 100 watt peak yang hidupin freezer satu aja nggak kuat ya. Freezer saya 220 watt tuh. Yang paling kecil. Iya. Gede juga ya. Iya. Ya sambil ngeteh dulu ya teman-teman ya. Iya lah, santai aja. Oke, jadi kebutuhannya kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 juta ya untuk 100 watt. Iya betul. Itu kalau saya boleh tahu Mas, komponen termahalnya dari merakit PLTS itu apanya? Ya, untuk komponen yang paling mahal itu baterai Mas. Baterai ya. Ya. Selain panel surya, baterai itu cukup mahal. Kemarin itu beli baterai ukuran 100 ampere hour. Itu harga baru sekitar 1,4 juta. Sekitar 1,4 juta. Nah, karena budget terbatas ya, akhirnya kita cari baterai second. Baterai second, tapi kita pastikan kondisinya bagus ya. Dicek pakai alat, kemudian angkanya masih aman lah, di angka 70% lebih kesehatannya. Nah, kita beli baterai second itu di harga 850.000. Baterai saja ya. Baterai saja. Terus untuk panel surya ukuran 100 watt peak, tipenya polycrystalline, itu harganya sekitar 750.000. Nah, 750 dapat satu panel surya 100 watt peak, terus 800.000 dapat satu baterai second 100 ampere hour. Kalau baterainya baru ya 1.400.000-an dapat. Terus beli solar charger controller, terus beli panel box dan sebagainya. Nah, totalnya ya 3,5 jutaan. Itu sudah bisa untuk instalasi PLTS 100 watt peak gitu. Iya, mungkin bisa dipertimbangkan kalau untuk ini ya daripada BUMDes nganggur ya. karena tiap desa kan ada namanya dana desa. Ya ibaratnya kan nggak perlu bongkar pasang paving tiap hari. Ya, betul. Daripada habis untuk bongkar pasang paving, itu bisa dipertimbangkan dengan budget 4 juta, itu Anda bisa membuat PJU, penerangan jalan umum. Iya, betul. Termasuk kalau misalnya kita tinggal di daerah-daerah yang sering padam listriknya, Mas. Dari PLN itu sering padam, kemudian punya potensi penyinaran matahari yang cukup, artinya nggak terhalang oleh pepohonan tinggi, atau ya kondisinya stabil ya penyinarannya, bisa coba untuk investasi PLTS. Mungkin kita akan mengatakan, kok mahal ya biaya investasi awalnya? Iya, memang mahal gitu. Tetapi kalau kita hitung lagi ya, 1 bulan kita bayar listrik berapa ke PLN? Setahun habisnya berapa? Nah, dalam jangka waktu sekian tahun, itu bisa balik modal. Kemudian, sampai dengan akhir usia PLTS, itu bisa surplus, Mas. Oke, 1 bulan rumah ini 600.000 total.
600.000 satu tahun ya 7 juta 7 8 juta lah 200, mungkin ya, plus 8 jutaan. minusnya 8 juta ya, cuman kalau untuk perhitungan itu ya mungkin kalau untuk skala yang mikro atau penggunaannya lampu aja sih mungkin masih ini Mas. Cuman kalau untuk industri dengan posisi ketersediaan listrik ya itu sekedar untuk substitusi atau daruratnya sih mungkin nggak masalah, tapi kalau untuk industri yang membutuhkan listrik daya besar, saya rasa masih mereka arahnya lebih ke genset Mas sampai sekarang. Ya. Contohnya rumah sakit, walaupun ada panel suryanya cuma buat nyalakan lampu, tapi untuk alat-alat operasi dan sebagainya dari genset. Ya, memang salah satu kendala dari energi terbarukan itu sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca, Mas. Nah itu. Misalnya kayak tenaga air gitu ya, PLTA. Tenaga air itu kalau kondisi sungainya volume airnya cukup, bisa untuk membangkitkan PLTA. Tapi kalau kondisi kemarau, kemudian volume air itu menyusut, debitnya menurun, ini akan terkendala untuk PLTA-nya. Kemudian PLTS, tenaga surya, kalau kondisi musim penghujan atau sering mendung gitu ya, terhalang, itu ya output yang dihasilkan nggak bisa maksimal. Maka dari itu salah satu kelemahan yang kita sadari ya saat ini adalah energi terbarukan itu sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca. Makanya kalau ditanya mengenai genset, nah genset itu kita butuh bahan bakar. Beli solar, masukkan, nyalakan, selesai. Ya. Nah jadi tidak terpengaruh dengan cuaca. Kapanpun dibutuhkan bisa, asalkan ada bahan bakarnya. Nah, beda dengan tenaga surya, PLTS itu dia tidak membutuhkan bahan bakar, tidak butuh nyetok solar, tidak butuh beli minyak gitu. Ya, ketika kondisi penyinaran matahari itu cukup, bisa. Walaupun tidak harus untuk mengcover semua kebutuhan rumah, itu bisa. Kayak, PLTS ini hanya untuk menyalakan lampu saja, atau untuk beban ringan, itu bisa. Sehingga tidak harus menjadi pengganti dari sumber listrik yang digunakan di rumah, akan tetapi bisa untuk istilahnya Pak ya, di komplement gitu ya. Ya, sekedar untuk melengkapi kebutuhan. Betul. Bisa. Cuman kalau untuk mesin industrial saya rasa masih belum saya merekomendasikan untuk penggunaan PLTS. Ya. Kalau untuk PLTS itu ada beberapa tipe, Mas. Pertama itu ada namanya tipe PLTS on grid. On itu nyala gitu ya. On. Kemudian grid itu jaringan PLN. Okay. Artinya PLTS on grid itu adalah PLTS yang terhubung ke PLN. Kalau sebuah rumah itu memasang instalasi PLTS, kemudian pada saat itu beban yang menyala tidak begitu banyak, maka listrik yang dihasilkan PLTS bisa dijual ke PLN, diekspor ke PLN, sehingga tidak butuh baterai. Kemudian kalau beban yang menyala di rumah ini banyak, dan PLTS tidak mampu untuk mengcover semua kebutuhannya, dia bisa mengimpor dari PLN. Jadi kita bisa jual ke PLN, kita bisa ngambil dari PLN. Nah, itu dinamakan dengan PLTS tipe on-grid. Nah, dia membutuhkan adanya kWh meter ekspor-impor. Nah, jadi kWh meter kayak meteran rumah, dia nggak cuma bisa ngambil listrik PLN masuk ke rumah kita, tapi kita bisa jual ke sana juga. Nah, salah satu model PLTS yang dipasang untuk menghemat budget, itu adalah PLTS tipe on-grid. Kenapa saya bilang menghemat budget? Karena PLTS on-grid itu tidak membutuhkan baterai ya teman-teman ya. Kalau tadi di awal kita sampaikan baterai itu komponen yang cukup mahal dalam sebuah instalasi PLTS. Betul. Nah dengan adanya PLTS on-grid itu bisa menjadi solusi. Kita nggak butuh baterai. Tapi listrik dari PLTS bisa langsung diekspor ke PLN. Kemudian kalau rumah kita butuh beban yang cukup tinggi, bisa langsung import listrik dari PLN masuk ke rumah. Ya ibaratnya kalau siang itu bisa dinyalakan pakai PLTS, kalau malam itu ya otomatis ngambil dari PLN gitu. Nah itu juga bisa gitu. Kemudian sebagai catatan, sebuah panel surya itu klaim pabriknya bisa bertahan sampai dengan 25 tahun. Nah, asalkan panel surya itu kondisinya bagus ya, bagus, kualitasnya bagus, dia bisa bertahan sampai dengan 25 tahun. Maka tinggal dihitung aja berapa biaya investasi untuk beli panel surya, untuk instalasi PLTS, kemudian dalam waktu berapa tahun lagi kita akan bisa balik modal, selebihnya sampai dengan akhir usia proyek atau akhir dari usia PLTS, kita bisa mendapatkan surplus dari situ keuntungannya. Tapi kalau untuk di tempat saya ini mah
saya mau pasang PLTS itu masih mikir mas, tiba-tiba itu ada ranting pohon jatuh di atasnya, Ya, terus dari belakang itu bola tuh kadang sampai masuk sini. ada yang lempar batu nggak mas? Kalau lempar batu alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada ya. Cuman kejatuhan bola bal kompan iki ya kerasa lho. Atau Iya. ranting kalau dari ketinggiannya cukup ya genteng aja pecah. Betul, karena bahan dari panel surya itu dari kaca mas ya. Nah itu. Jadi rawan kalau kena, ya untung nggak ada anak yang lempar-lempar batu ya. Tapi gini mas, dia membutuhkan yang diserap ini kan sinarnya aja. Ya. Kalau misalnya di covering pakai fiber gitu, pengaruh nggak? Artinya kaca itu diganti dengan fiber gitu ya? No, bukan. Di cover. Jadi ya semacam dibuatkan rumahannya tapi dari tahu genteng fiber kan? Iya. Ya, atau spanduk fiber. Ya itu jadi dia di cover ada tempatnya kayak gitu minimal nih kalau ada ranting jatuh atau apa kenanya ke fibernya dulu nggak langsung ke kaca panelnya. Tapi itu pengaruh nggak nanti di produktivitas ininya? Ya, jadi kalau panel surya itu dia bukan menyerap panas ya mas ya, tapi menyerap radiasi atau pancaran sinar. Kalau sinar itu terhalang, otomatis tangkapan dari panel surya itu bisa menurun. Kalau sudah menurun, maka performa dari PLTS akan menurun juga, sehingga tidak bisa optimal. Nah, kalau dikasih cover berupa fiber, meskipun dia transparan ya mas, meskipun dia transparan, bahkan kaca yang digunakan untuk penutup atau permukaan dari panel surya itu pun diperhitungkan. Sama-sama transparan, tapi ketebalannya beda, komposisi bahannya beda, itu pengaruh ke efisiensinya. Nah, oleh karena itu, kalau kita menambahkan penutup lagi atau pelindung di atasnya, ya tentu akan mengurangi tangkapan itu juga. Oke, dilematis juga untuk dipakai di rumah. Maka ya, memang kalau kita ini ya mas ya, kita menggandeng pihak yang profesional dalam hal instalasi PLTS, itu selalu ada survei lokasi. Medan yang akan digunakan untuk instalasi PLTS itu apakah ada penghalang atau tidak? Seperti pohon yang tinggi, terus ada gedung tinggi di sampingnya gitu, atau penghalang-penghalang lain, karena itu nanti akan berpengaruh ke produktivitas dari PLTS itu sendiri begitu. Maka dari itu kita nggak bisa sembarangan asal atapnya dipasang. Ya, nggak bisa gitu, karena butuh ada perhitungan secara teknis gitu. Termasuk kalau di sampingnya pohon yang rawan patah rantingnya kan, nah, itu lumayan. Itu sengon, bambu, ya resiko lah. Resiko. Bisa mendukung untuk pakai PLTS kalau di rumah saya kondisinya. Oke, di sekitar bahasan ini ada ini nggak mas pengalaman menarik yang dirasakan ketika masang instalasi di sana? Oke, pengalaman menarik ya mas ya? Iya, pengalaman menarik kan judulnya ya dibilang proyek ya proyek, tapi kan lebih ke pengabdian kan sebenarnya. Betul ya, ini bukan proyek bisnis ya mas ya? Ya bukan proyek bisnis. Proyek pengabdian masyarakat ya. Kalau saya sebagai pebisnis ya hitung-hitungan on paper cukup tinggi biayanya untuk yang dilakukan untuk ya seperti itu, dengan posisinya kemungkinan revenue baliknya juga cukup makan waktu. Dengan kondisi seperti itu kan nggak mungkin tiba-tiba saya tarik iuran per bulan berapa gitu kan, rasanya nggak mungkin, nggak tega lah gitu. Jadi kalau untuk hitungan bisnis saya rasa untuk di wilayah-wilayah kalau tadi yang disampaikan adalah tidak terjangkau, otomatis mereka secara ekonomi biasanya masih juga kurang kan. Iya. Oke. Sebelum ke pengalaman menarik mas, kayaknya lebih enak saya sampaikan dukanya dulu nih. Ada suka dan duka gitu ya. Duka. Bahas dukanya dulu. Ya, bahas dukanya dulu. Yang enak-enak belakangan soalnya. Ya, kebetulan Dusun Ketajik itu merupakan salah satu dusun di daerah atau di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Akses menuju ke Dusun Ketajik itu butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan mas. 2 jam. Menggunakan mobil khusus ya. Mobil yang dia itu bisa untuk menempuh jalan yang terjal, berlumpur dan berbatu. Apalagi sepanjang jalan menuju ke Dusun Ketajik itu ada lahan bekas perkebunan yang sudah tidak terawat lagi. Samping kiri ada tebing, samping kanan ada jurang gitu. Nah sehingga benar-benar harus hati-hati dan nggak bisa sembarang mobil bisa naik ke atas. Gitu. Kayaknya butuh waktu 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang rusak parah. Selain rusak parah, di sana juga susah buat dapat jaringan sinyal gitu.
Oh itu. Artinya kalau kita nggak siap dari awal, gimana instalasi PLTS di sana? Ya Di kita tempat. bisa bingung. Nah, ya. Saya Mau browsing nggak bisa soalnya mas. Gitu. Nah itu. Harus di print out dulu manual booknya. Ya, nah akhirnya saya dengan teman-teman mempersiapkan semuanya dari kampus. Kita siapkan semuanya, konsepnya, instalasinya, prosedurnya, tahapan pemasangannya. Sehingga ketika sampai di lokasi itu tidak kesulitan. Gitu. Nah itu adalah gambaran beberapa kendala yang sempat kita alami ya ketika perjalanan ke sana. Kemudian sampai di sana, ya jangan dibayangkan kita bisa tinggal di hotel gitu. Guys, ya namanya juga terpencil mah. Ya, ngarep hotel. Sudah daerahnya itu ya mohon maaf ya, daerahnya cukup pelosok, jauh dari kota, ada di lereng gunung apalagi. Gitu. Kemudian jalan ke sana juga rusak parah. Bahkan sepeda motor biasa aja nggak bisa, dia harus diganti ban dulu dengan ban kotak-kotak ya, ban tahu. Nah, terus nggak ada jaringan listrik, susah buat dapat sinyal dan sebagainya. Nah, akhirnya ya sudah kita hidup berbaur dengan masyarakat di sana. Jangan harap kita bisa main sosmed ya, upload story saya di sini. Nggak ada sinyal, di sana nggak ada sinyal gitu. Nah, itu gambar yang kita alami. Kemudian kalau pengalaman menarik nih yang saya alami ketika di sana, ya alhamdulillah ya kita diterima dengan sangat ramah oleh masyarakat setempat karena kita menawarkan solusi bagi masyarakat di sana. Dengan tidak adanya jaringan listrik sama sekali, kita membawa program untuk instalasi PLTS di sana. Guyup rukun dan semangat gotong royongnya warga desa itu benar-benar kerasa. Kita sampai sana sudah disambut. Bahkan untuk ya jamuan itu gak kekurangan mas gitu. Gak kekurangan jamuan. Dan ya mereka sangat antusias dengan program yang kita gagas. Kemudian mereka juga bahu-membahu terus melakukan langkah demi langkah instalasi PLTS di sana. Mulai dari pembuatan pondasi, terus penanaman kabel. Kalau akses dari mana-mana jauh, misalnya kayak semen apa dan sebagainya, bawa dari... Nah, itu kita siapkan dari kota semua. Oke. Karena bahkan pasir ya, kita beli pasir 20 kilo pakai sak. Kita bawa dari kota. Ya, kalau kurang pasir. Bahkan kemarin kekurangan pasir buat bikin pondasi. Ya pakai tanah. Karena nggak ada pasir buat bikin pasir itu nggak ada. Tanah yang dipakai. Nah, sehingga kalau bisa kita siapkan dari kota, itu akan lebih bagus daripada kita di sana kebingungan, bahannya kurang. Nah, ini susah gitu. Jadi harus benar-benar dihitung semua secara terperinci ya. Kalau enggak, kalau sampai kekurangan material, kalau di sini kurang, ya udah toko bangunan. Ya betul. Terutama kalau untuk bagian-bagian yang urgent ya mas ya. Kabel misalnya. Kalau nggak ada kabel, nah ini katanya mau masang lampu, kabelnya kurang, kan nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar persiapan dari kota gitu, supaya tidak bingung ketika di lokasi nanti. Ini kan udah bahas duka-dukanya, bahas ininya gimana sekarang? Ya. Bahas pengalaman menariknya lah, masang instalasi di daerah terpencil. Ya gambarnya tadi sudah saya sampaikan ya mas ya, mengenai kita bisa disambut dengan sangat ramah oleh masyarakat setempat dan kita melihat antusias warga itu sangat luar biasa gitu. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa listrik gitu ya akhirnya bisa melihat lampu yang menyala gitu. Dan kita bisa membayangkan sampai istilahnya dengan mata berkaca-kaca gitu ya ternyuh gitu. Itu yang saya alami. Kemudian ini juga pengalaman ketika saya kuliah ya bisa menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus gitu, dengan sebuah instalasi PLTS karena ya saya itu angkatan COVID gitu ya. Ya angkatan COVID, kuliahnya online, 2 tahun kuliah online, tiba-tiba sudah magang industri terus skripsi gitu. Kayak kuliah di Politeknik itu berasa kayak kuliah di UT gitu loh mas. Jadi online semua. Jadi ya memang kalau ada yang tanya pionir kuliah online atau apa, itu UT ya. Jadi sebelum kampus-kampus yang lain itu meniru metodenya, UT itu metodenya sudah matang dari dulu dengan basis kuliah online ya. UT sudah siap menyambut COVID ternyata ya, dengan kuliah online. Sejak tahun berapa itu? mulai ada namanya internet, UT itu sudah prepare. Iya, betul. Nah, dan di sini saya juga sadar ya ternyata kuliah itu selama 4 tahun di tingkat S1 atau diploma 4. Yang kita dapat tuh benar-benar dasar, Mas. Dasar banget. Materinya masih umum, masih dasar. Bahkan untuk dibawa ke kondisi sekarang itu sudah jauh tertinggal gitu. Apalagi dibawa ke dunia industri ya. Secara materi berbeda, secara teknologi beda, jauh apalagi gitu, dan sebagainya. Padahal itu sudah levelnya politeknik ya. Iya, politeknik itu kan dasarnya adalah dasar praktek.
Betul, tetapi yang saya dapatkan ketika kuliah di sini mungkin beda dengan kampus lain ya, tapi yang saya dapatkan adalah materinya sangat umum dan sangat dasar gitu. Karena sangat dasar, kita nggak bisa menunggu materi dari kampus itu benar-benar bisa relevan dengan zaman sekarang. Kita harus belajar sendiri, ya cari referensi, ikutan kursus, pelatihan, buat update skill dan keterampilan kita gitu. Nah termasuk instalasi PLTS kemarin itu sebenarnya beda dengan materi kampus. Nah karena ya tadi ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa terpaku dengan buku karena zaman sudah berubah. Gitu. Kadang kalau saya pribadi nih Mas ya untuk pekerjaan teknisi atau ya bahkan untuk pekerjaan renovasi rumah pun kadang saya nggak pakai patokan buku sipil sih, semua ada tutorial YouTube-nya ya. Ya apalagi kalau orang-orang bengkel ya Mas ya. Benar-benar nonton tutorial. Nah bengkel itu ini kata orang dia. Bengkel itu kalau nggak bisa diobeng ya disongkel gitu. Artinya dia kreatif mencari cara gitu. Selagi itu nggak merusak ya. Kalau merusak ya jangan. Itu emang harus ya. Ya. Kalau terpaku dengan buku, karena kondisi lapangan nggak sesuai dengan kondisi di buku itu. Jadi harus kreatif untuk cari cara. Orientasinya harus bisa, harus berhasil tanpa merusak. Ya itulah bengkel. Bengkel. Ya makanya. Teknisi. Kalau ngomong agak dalam soal fikihnya usaha itu kan selama itu belum berhasil itu kan masih belum dihitung. Kalau ngomong ya karena apa ya kamu masih hidup masih apa kamu masih bisa mengolah ini caranya gimana ininya gimana. Maka sebuah bahkan saya lupa sih mohon maaf saya lupa ya, siapa perawinya menyampaikan seperti ini, usaha itu kalau gagal masih dihitung dosa. Masih dihitung sebagai sebuah dosa. Kenapa? Itu akan dihitung sebagai sebuah pahala ketika kamu sudah menemukan caranya, melakukan berhasil dan mendakwahkannya. Itu baru dihitung sebagai sebuah pahala dan pahala yang jariah. Tapi selama kamu masih melakukan gagal dan kamu tiba-tiba mundur, itu masih bisa dihitung sebagai sebuah dosa. Sampai sebuah titik di mana dievaluasi memang tidak memungkinkan ini dan lain sebagainya, maka itu Tuhan akan mengganjar itu dengan ya sudah ini adalah batas usahamu sampai sekian. Saya lupa sampai perawinya siapa. Ya. Gitu. Ya karena ini bentar lagi duhur, Mas mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan nih ke teman-teman kita supaya tanpa mikir. Ya. Untuk teman-teman yang barangkali sekarang masih duduk di bangku SMA atau SMK gitu ya, tetap semangat belajarnya dan sebisa mungkin kalian harus punya cita-cita yang tinggi ya. Jangan terbatas saya lulus sekolah langsung mau nikah gitu. Ya, hidup tidak sesederhana itu guys gitu. Ya kalau kita mikir enak-enaknya aja, kita akan terjebak dalam sebuah zona nyaman gitu. Sudah nyaman di sini, nggak bisa berkembang lagi gitu. Oleh karena itu keluarlah dari rumah kalian. Bahkan kalian bisa merantau, bisa belajar lebih jauh, lebih dalam. Termasuk kalian bisa kuliah gitu sebagai salah satu alternatif daripada bingung kemana gitu ya. Istilahnya kalian punya cita-cita, kalian punya tujuan hidup, maka semangat buat cari dan mencapai cita-cita itu. Lewat jalan apa? Usaha dan doa. Nah salah satunya adalah kalian bisa menambah jenjang pendidikan kalian dengan berkuliah di program studi yang relevan dengan minat kalian, dengan bakatnya kalian. Terutama kalian juga harus melihat prospek masa depan. Seperti saya ketika masuk di teknik energi terbarukan, saya melihat potensi ke depan bahwa kita tidak bisa lepas dari kebutuhan energi listrik, Mas Ari. Iya. Ya, saat ini ada HP, ada laptop, ada lampu, foto colok. Semua harus nyolok ke listrik ya. Artinya tidak bisa lepas dari energi listrik. Oleh karena itu saya melihat ke depan. Bahkan guyonannya bukan harta tahta wanita sekarang, harta tahta colokan. Ya. Ya oleh karena itu kita melihat prospek ke depan, program studi apa yang relevan dan dibutuhkan di masa depan, maka kita bisa belajar dari sekarang untuk mempersiapkan hal itu. Semangat menjadi orang-orang yang pantang menyerah dan berusaha untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Khairun nas al-fa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, terima kasih. Ya, saya sedikit menambahkan ya mungkin untuk ini yang sedikit di atasnya, di tingkat di atasnya untuk anak-anak yang kuliah menjelang lulus dan sebagainya, masukan untuk kalian kalau kalian ingin
terjun ke industri. Karena tadi sudah disampaikan sama Mas Wahyu bahwa kurikulum yang kita terima dengan fakta lapangan ini seringkali agak sedikit berbeda. Maka untuk menutupnya ini bisa ambil ujian sertifikasi sesuai kemampuan, sertifikasi ini, perbanyak magang dan kerja industri atau praktek industri itu silakan diperbanyak untuk menutup gap antara teori dan kondisi realita di lapangan. Ya, Tuh sekedar ini, apalagi generasi COVID ini, Ya. ya ini saran saya ke mahasiswa generasi COVID ya. Saya nggak ini juga karena sejumlah teman saya yang HR, saya ada HR salah satu ini yang kemarin di Sidoarjo juga sempat saya kunjungi, itu mereka juga sampai limit umur itu dinaikkan karena mereka lebih milih untuk menghindari generasi COVID karena sudah beberapa masuk ternyata agak sulit ya karena semuanya online ya, kemampuan praktek mereka kurang, kemampuan mereka analisanya kurang, dan diminta untuk ngambil sertifikasi tidak berkenan, endingnya mereka dikeluarkan. Dan limitnya yang dulu harus masih lajang, itu syarat itu dihilangkan. Limit umur yang awalnya 27 dinaikkan ke 32. Terus sejumlah perusahaan kalau diperhatikan di job recruitment sekarang sampai seperti itu. Nah, bagaimana cara menutup gapnya ini? Maka ambillah ujian-ujian sertifikasi atau perbanyak praktek kerja atau praktek industri, itu akan membuat Anda mempunyai nilai tawar lebih ketika Anda mau terjun ke masyarakat di dunia kerja terutama ya. Atau mungkin sedikit tambahan dari saya. Mungkin itu ya, sementara itu ya dari kita ya Mas Wahyu, Mas Farid. yang bisa kita sampaikan di Sharing-sharing. Nah, kita sharing-sharing di sini bahas soal energi terbarukan, PLTS, mungkin Anda berminat memasang. Sementara sekian dari kami karena ini sudah menjelang sholat duhur, sudah mulai mualik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.